Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Fikri Mubarak, asal dari Kota Depok, akan membawakan tausiah yang berjudul "Kenalilah diri kita, siapa kita, maka kita akan mengenali diri kita dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum fi ridha wa rahmatillah. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara acara pada kesempatan kali ini, serta para peserta, rekan-rekan sekalian yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingganya di kesempatan yang mulia dan bahagia ini kita masih diberikan banyak nikmat-nikmat yang indah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbihi madada. Apabila air laut dijadikan tinta emas untuk menghitung, menuliskan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai habis, tinta emas itu tidak akan bisa kita menuliskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan helai rambut yang ada dalam tubuh kita saja kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Dan yang paling utama dan yang lebih utama ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita, yang telah membawa kita, menuntun kita dari alam yang penuh dengan kebodohan, alam yang penuh dengan kejahiliahan, menuju kepada nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minaz zulumati ilal huda wa minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan berkat sholawat yang kita baca, berkat sunnah-sunnahnya yang senantiasa kita berusaha untuk menjalankannya dan mempelajarinya,
insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ba'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum fi ridha wa rahmatillah. Rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah diri kita, maka kita akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 pertanyaan yang kita wajib jawab. Siapa kita? Di mana kita? Untuk apa kita berada di dunia ini? Dan kemana kita akan kembali? Itulah yang ditanyakan kepada kita untuk kita jawab. Ma'asyiral muslimin rahimaniyallah wa iyyakum fi ridha wa rahmatillah. Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ayat ataupun surat yang kita baca dalam sehari semalam 17 kali dalam kita membaca ayat-ayat tersebut, minimalnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kita tahu, yang kita dengar bahwasanya ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali disampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Akan tetapi itu adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Tetapi surat pertama yang pertama kali turun, satu surat full, adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ia disebut juga 7 ayat yang berulang, atau bisa dikatakan sab'ul masani. Di dalamnya ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan dialog inilah kita meminta kepada Allah dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum fi ridha wa rahmatillah. Rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan di atas yang saya sampaikan barusan dijawab langsung dengan suratul Fatihah. Ya. Kenalilah diri kita, maka kita akan menambah ketakwaan dan keimanan kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun mengatakan kepada kita, yaitu dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu ayat kedua dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam atau Tuhan semesta alam. Inilah kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Kita ada awal, ada akhir, yaitu ketika kita ingin melaksanakan segala sesuatu kegiatan, segala sesuatu perbuatan di muka bumi ini, jikalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu ketika kita mengakhiri kegiatan kita, mengakhiri segala yang kita lakukan di dunia ini,
maka kita mengakhirinya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kita adalah hamba-hamba Allah yang ada awal lalu ada akhir. Maka sebelum datang akhir kehidupan kita, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, di mana Ia tidak ada zat yang tidak ada awal juga tidak ada akhir. Maka itu Allah tidak butuh dengan kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah kita berada? Kita saat ini berada pada Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila yang bisa menikmati kehidupan di dunia ini, yang bisa menikmati udara segar di dunia ini hanyalah orang-orang yang beribadah dan mendekatkan diri, bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat 2 rakaat ataupun lebih untuk mendekatkan diri kepadanya. Jikalau itu yang diberikan nikmat yang indah ini, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang hina, yang bahkan melalaikan segala ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak akan bisa menikmati ini semua. Inilah Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Selama di dunia ini masih ada yang mendekatkan diri kepadanya, masih ada yang berzikir menyebut namanya, maka kita seharusnya sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Pantasnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang selalu bangun tengah malam, yang selalu mendekatkan diri kepadanya, berzikir dan memohon ampunan. Karena berkat jasanya lah, berkat orang-orang tersebut, maka kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum fi ridha wa rahmatillah. Sejatinya kita adalah khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi ini, dan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka kita dimintakan pertanggungan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita hidup di dunia ini? Kata Allah, ya, Allah adalah Maharaja, di segala raja yang tidak ada yang dapat menandingi. Kata Allah, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah yang merajai hari di segala hari. Lalu kita beribadah di dunia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kita beribadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Allah tidak akan membutuhkan hamba-hambanya, akan tetapi hamba-hamba Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan turun derajat, Allah tidak akan turun menjadi raja di segala raja apabila hamba-hamba Allah seluruh dunia ini tidak beribadah kepadanya. Kedudukan Allah tetaplah tinggi, maka Allah dikatakan Malik Yaumiddin, dialah raja. Lalu Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Akan tetapi makhluk Allah yang bernama jin, yang bernama iblis laknatullah ini, ada sebagian di antara mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makhluk tersebut bisa menyesatkan kita, bisa juga ya, menyesatkan, membisikkan di dalam yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dada manusia. Itulah jin. Tipu dayanya sangat banyak. Lalu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Kita dalam rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Jalan yang menuju kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita lakukan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam sehari 17 kali, atau kita membacanya dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena tidak sah sholat kita apabila ayat ini, bacaan ini tidak kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum fillah wa rahmatillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini menjadi renungan bagi kita semuanya, menjadi ibrah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya, maka ambillah hikmah kebaikannya. Bila ada kalimat saya yang salah, bila ada dalil yang saya sampaikan ini tidak pas atau kurang, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena ilmu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika Allah ingin memberikan kepada siapa yang diberikan ilmu ini, maka mudah bagi Allah. Tetapi ketika Allah mau mengambil ilmunya kembali kepadanya, maka mudah bagi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya yang menyampaikan di kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang saya sampaikan. Bila ada sumur di ladang, janganlah lupa kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali, boleh kita bersua lagi. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Bila ada perilaku yang salah, maka janganlah simpan di dalam hati. Berilah informasinya. Untuk apa? Untuk menjadi perbaikan, khususnya buat sang pembicara maupun umumnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Unzur maqala wa la tanzur maqala fastabiqul khairat ila liqa muassalamah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.